Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tutorial untuk tajhizul mayyit, yaitu tutorial merawat jenazah. Dalam agama Islam memiliki kewajiban terhadap muslim yang lain. Salah satu kewajibannya yaitu tajhizul mayyit atau merukti jenazah. Maka rukti jenazah di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, menyolatkan jenazah, yang keempat, mengebumikan atau menguburkan jenazah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan atau mempraktekkan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Yang perlu kita ketahui, sebelum kita melaksanakan suatu peribadatan, yaitu bagaimana kita harus tahu ilmunya. Yang akan kita bahas yaitu syarat orang yang memandikan jenazah, atau siapa saja yang wajib memandikan jenazah. Yang pertama, tentu seorang muslim yang berakal sehat lagi balik. Kemudian yang kedua, niat karena Allah semata. Dan yang ketiga, dia adalah seorang muslim yang terpercaya, amanah, dapat menjaga kerahasiaan yang ada pada jenazah, dan mengetahui hukum mensucikan jenazah. Dalam hal ini, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan bagaimana jika itu masih ada hukum dan persaudaraan? Atau ketika istri yang meninggal, maka suami dapat memandikan. Dan bagaimana ketika anak memandikan? Diperbolehkan dan diutamakan yang sama sejenis dengan jenazahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, jenazah yang dimandikan tentu jenazah yang muslim, yaitu yang beragama Islam. Yang kedua, ada wujud atau jasad ketiga, bukan mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhwani wa akhwat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu kita harus menyiapkan tempat atau ruang tertutup untuk memandikan jenazah. Yang kedua, papan untuk memandikan yang didesain miring, tidak lurus, dan di situ ada lubang-lubang untuk pengairan air bersih yang suci, mensucikan. Air sabun atau air daun bidara, air kapur barus, dan jangan lupa kita siapkan sampo ataupun sabun untuk membersihkan jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga para petugas rukti jenazah, maka yang perlu kita perhatikan selain tata cara, yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri pada kali ini minimal kita memakai masker, handscoon, apron atau gown, tutup kepala, dan sepatu boot. Selanjutnya kita akan membahas tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, petugas menggunakan APD yang lengkap, alat pelindung diri yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, jenazah ditempatkan di tempat pemandian yang tertutup membujur ke utara. Kepala di utara dan kaki di selatan. Lepas pakaian jenazah dan tutup auratnya dengan kain basahan. Lalu, perutnya diurut atau ditekan dari atas ke bawah agar kotoran tuntas bersih. Selanjutnya, menggosok seluruh tubuh dengan air sabun dan mengkeramasi jenazah di kepalanya dengan sampo. Selanjutnya, miringkan ke kiri untuk membersihkan bagian belakang sebelah kanan dan sebaliknya. Untuk selanjutnya,
Bersihkan kuku-kuku, baik kuku yang ada di tangan maupun yang ada di kaki. Menyiram seluruh tubuh dengan air bersih hingga merata, hingga sudah terlihat tidak ada sabunnya. Lalu, menyiram dengan air dengan daun bidara atau dengan air kapur barus untuk terakhir kalinya. Selanjutnya, kita keringkan jenazah dengan handuk yang bersih. Maka ketika jenazah masih mengeluarkan cairan, boleh kita tutupi atau kita sumpali dengan perban ataupun plastik karena kondisi darurat. Untuk jenazah perempuan yang berambut panjang, rambut dikepang 3 terlebih dahulu. Syarat kedua adalah mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah, maka untuk laki-laki kita siapkan 3 helai kain kafan seukuran jenazah dan ditambah 10 cm kain kafan. Dan untuk perempuan, 5 helai kain kafan, 2 kain kafan, 1 kain basahan, 1 baju, dan 1 jilbab. Selanjutnya untuk jenazah laki-laki langsung ditaruh di atas 3 helai kain kafan yang sudah disiapkan. Lalu kain kafan itu dibungkuskan dari arah kanan ke kiri, lalu dari yang kiri menuju ke kanan, sehingga rapi tertutup seluruh tubuhnya. Untuk jenazah perempuan, lilitkan kain basahan, dilanjutkan baju dan jilbab. Kemudian kain kafan dibungkuskan dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan, lalu rapikan. Terakhir, ikat jenazah yang sudah dikafani dengan 7 tali hidup atau 7 kali wangsul di sebelah kiri jenazah. Hendaknya mayat laki-laki dikafani oleh laki-laki dan mayat perempuan dikafani perempuan. Demikian tutorial ruqyat jenazah dari memandikan sampai mengkafani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.